Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Jemaat Yesus Kristus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Jemaat Yesus Kristus. Yes, jemaat yang menjadi berkat. Yes, 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 menjadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di minggu ini kita masih tetap dalam suasana yaitu mengingat kembali hari Pentakosta 2000 tahun lebih yang lalu. Apa yang Tuhan telah kerjakan, yaitu Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya yang ada di Yerusalem. Nah, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan saya percaya ya, minggu yang lalu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saya yakin Roh Kudus sedang melawat dan menjamah kita. Bahkan di akhir khotbah yang saya sampaikan, saya menantang untuk mendoakan saudara supaya seluruh jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya merasa bahwa jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus, dilawat oleh Tuhan dan dibaptis oleh Bapa dengan Roh Kudus. Saya bisa merasakan itu Bapak Ibu Saudara. Dan berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang mungkin juga merasa belum dibaptis dengan Roh Kudus, merasa belum dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan berkecil hati. Tetaplah berdoa, tetaplah meminta seperti apa yang saya khotbahkan minggu yang lalu, bagaimana caranya kita menerima baptisan Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus. Kita lakukan langkah-langkah itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, bagi saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, jagalah hati kita, jaga hidup kita, sebab hidup kita, tubuh kita adalah rumah bait Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini judul khotbah yang saya sampaikan adalah masih tetap tentang Roh Kudus. Tapi bagian yang kedua, part yang kedua, ya, masih tentang Roh Kudus. Mari kita ucapkan judul khotbah ini 3 kali dengan keras. 1, 2, 3, ya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang dan gerejanya dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, itulah awal akan mengalami pengalaman yang supranatural bersama dengan Tuhan. Kalau kita sadari sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa pun, bahkan melakukan firman tanpa Roh Kudus yang memenuhi kita, yang memampukan kita. Saya mau mengajak kita untuk melihat Roh Kudus yang bekerja terhadap tokoh-tokoh yang ada di Alkitab di Perjanjian Lama. Bahwa di Perjanjian Lama juga tokoh-tokoh para nabi juga mereka ada yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang zaman Perjanjian Lama dengan zaman Perjanjian Baru sekarang sangatlah berbeda Roh Kudus. Kalau Perjanjian Lama zaman dahulu, Roh Kudus itu turun menguasai dan memenuhi seseorang hanyalah kepada orang-orang tertentu. Jadi tidak kepada semua orang, hanya nabi-nabi tertentu, hanya orang-orang tertentu
yang akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi di Perjanjian Lama, sesuai dengan nubuatan kitab Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir itu adalah zaman sekarang, Perjanjian Baru. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua umat manusia. Baik itu anak-anak, baik itu anak muda, bahkan juga orang tua. Jadi di Perjanjian Baru di zaman sekarang, sejak dari yaitu Tuhan mencurahkan rohnya bagi murid-muridnya sampai sekarang dan terus menerus ke depan, bahwa Tuhan sudah mencurahkan rohnya ke atas manusia, orang yang percaya dan menerimanya. Tapi zaman dahulu dalam Perjanjian Lama hanyalah orang-orang tertentu, yaitu yang menerima Roh Kudus. Nah, kita melihat tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, mereka yang menerima yaitu Roh Kudus. Tokoh yang pertama adalah Yesaya, Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia seorang nabi yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai seterusnya, tapi ini hanya ayat 1 bagian A saja yang saya yaitu tuliskan di sini, berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Nabi Yesaya menyadari bahwa Roh Tuhan Allah ada pada dia. Untuk Roh Tuhan itu memampukan dia untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang, untuk ia itu mencelikkan mata mereka yang buta, untuk mereka melepaskan dari tawanan-tawanan dari yang terpenjara dan lain-lain. Ternyata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka roh itulah yang memampukan dia penuh dengan kuasa untuk melakukan segala tugas-tugas pekerjaan yang Tuhan tetapkan. Bahkan juga ketika Roh Kudus turun di atas dan memenuhi Nabi Yesaya, oleh roh itulah yang menyatakan kepada Nabi Yesaya, sehingga dia dapat menubuatkan. Oleh roh yang berkata di dalam dia dapat menubuatkan tentang ia itu Mesias, tentang Yesus Juru Selamat, Raja Damai yang akan datang ke dalam dunia menebus dosa manusia. Itu tertulis di dalam kitab Yesaya, Raja Damai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasanya ketika Roh Tuhan turun atas seseorang. Seperti Nabi Yesaya ini, dia menerima pewahyuan untuk dinubuatkan, diperkatakan tentang hal-hal yang akan terjadi beberapa ratus tahun jauh ke depan. Seperti yang dia nubuatkan tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Dahsyat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka Tuhan akan dapat membukakan mata rohani kita, mengilhamkan kepada kita hal-hal, perkara-perkara yang Tuhan akan kerjakan ke depan. Mungkin 100 tahun ke depan, mungkin 30 tahun ke depan, mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin beberapa hari ke depan. Rohlah yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Tuhan tidak akan pernah menyatakan keputusannya kecuali hanya kepada nabi-nabinya yang dekat kepadanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar seperti Yesaya. Ketika dipenuhi dengan Roh Kudus, dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan, tugas dari Tuhan, dan dapat menubuatkan perkara-perkara ilahi yang luar biasa ke depan.
dari Roh Kudus yang menyatakan. Yang berikut kita belajar dari tokoh, yaitu Yusuf. Ya, Yusuf. Kejadian 41 ayat 38 demikian berkata, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Saudaraku, kita tahu tentang kisah Yusuf ini. Dia adalah seorang yang dijadikan budak di Mesir. Dan dia difitnah oleh istri Potifar dan dijebloskan dia masuk dalam penjara. Tapi Alkitab berkata bahwa Yusuf ini, bahkan juga yang berkata bahwa Yusuf ini seorang yang penuh dengan Roh Allah. Bukan dirinya sendiri, tapi yang berkata adalah orang lain dan Firaun yang melihat sendiri kalau Yusuf penuh dengan Roh Allah. Dari mana Firaun melihat kalau Yusuf ini penuh dengan Roh Allah? Ternyata Firaun melihat kalau Yusuf ini penuh dengan Roh Allah adalah dari hikmat-hikmat penafsiran mimpi yang Tuhan berikan, yang Roh nyatakan kepada Yusuf. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Yusuf, ketika dipenuhi dengan Roh Tuhan, maka Yusuf penuh dengan roh hikmat, pengertian, roh pengetahuan, dapat memahami segala hal dan menafsirkan hal-hal yang terjadi. Memiliki kecerdasan rohani, memiliki kecerdasan ilahi. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Allah, saya yakin kecerdasan ilahi, kecerdasan dari Tuhan, pengilhaman, pewahyuan dan penyingkapan dari Tuhan akan disingkapkan kepada kita tentang segala sesuatu apa yang terjadi di sekitar kita yang membingungkan manusia. Orang lain tidak menemukan jawaban apa artinya. Namun bagi orang yang penuh dengan Roh Tuhan, ada jawaban, ada jalan keluar. Karena kenapa? Seseorang itu dipenuhi dengan Roh. Karena Roh itu adalah Roh kebenaran yang menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan pintar dan cerdas. Tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus bodoh, nggak ada. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti pintar dan cerdas. Bukan hanya pintar dan cerdas secara manusiawi, namun secara ilahi. Kita melihat Yusuf ini, dia bukan hanya dia memiliki kecerdasan ilahi, namun juga karena Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Maka Yusuf ini memiliki kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk dia dapat menjaga dirinya dari segala godaan setan, dari segala godaan dosa. Masih ingat Bapak Ibu Saudara, waktu Yusuf itu ada di rumah Potifar, Alkitab mencatat setiap hari istri Potifar membujuk dan merayu Yusuf supaya tidur bersamanya. Namun Yusuf seorang yang penuh dengan Roh Allah, seperti apa yang menjadi pernyataan Firaun tadi, penuh dengan Roh Allah. Roh Allah yang ada di dalam dirinya Yusuf lah yang menjadikan Yusuf kuat, kokoh, dan tak pernah tergoyahkan atas setiap godaan setan, godaan dosa yang ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya pastikan kita hidup dipenuhi dengan Roh. Supaya kita jangan jatuh terus dalam dosa, jatuh terus dalam dosa, jatuh terus di dalam dosa.
Karena kita tidak dapat menolak dosa tanpa kekuatan Tuhan. Karena kita tidak dapat mengalahkan iblis dan segala godaan dosa tanpa roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau seseorang dia tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka sangat gampang dia akan hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, dan hidup tenggelam di dalam dosa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus dan dia hidup di dalam dosa terus menerus. Haleluya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan hanya dia memiliki kecerdasan ilahi, namun juga roh yang membuat dia tetap hidup kudus dan kuat, tegar terhadap setiap cobaan yang ada. Setiap hari dicoba, setiap hari dibujuk Yusuf, dan Yusuf itu menolak dan lari meninggalkan bujukannya, yaitu istri Potifar. Haleluya saudaraku. Kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, itu yang membuat kita hidup kudus dan dapat menolak segala godaan, keinginan daging yang mencobai kita. Haleluya. Yang berikut, yang berikut adalah dikatakan di sini bahwa tokoh yang berikut yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah Daniel. Haleluya. Daniel pasal 5 ayat 13. Demikian bunyinya. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Yang berikut, tokoh yang berikut adalah Daniel. Dikatakan penuh dengan roh dewa. Jadi pernyataan Nebukadnezar pada waktu itu melihat roh yang memenuhi Daniel itu bersasar adalah dikatakan roh para dewa. Karena mereka pada waktu itu Nebukadnezar adalah mereka memiliki dewa-dewa. Jadi mereka mengatakan Roh Kudus yang memenuhi Daniel itu adalah roh para dewa. Haleluya. Yang dimaksud adalah roh Tuhan. Dikatakan telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Sama Daniel dengan Yusuf memiliki hikmat, akal budi, kecerdasan yang sangat luar biasa. Karena mereka dipenuhi dengan roh Tuhan. Nebukadnezar berkata dipenuhi dengan roh para dewa. Yang dimaksud adalah roh Allah, roh Tuhan. Mari saudaraku, biar hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya kecerdasan akal budi memenuhi hidup kita. Seperti Yusuf dan Daniel. Haleluya. Karena roh itu jugalah yang membuat Daniel bersama dengan teman-temannya ketika mereka diperhadapkan kepada suatu tantangan. Jikalau mereka tidak menyembah kepada berhala yang didirikan oleh Tuhan mereka pada waktu itu di negeri itu, maka mereka mendapat ancaman. Mereka akan dihukum mati. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian. Tapi karena roh Tuhan memenuhi Daniel bersama dengan
Mereka berani mengambil resiko. Apapun resiko yang mereka harus hadapi. Mereka berani demi untuk tetap mempertahankan iman hati yang menyembah Tuhan yang hidup. Dan akhirnya mereka dilemparkan ke dalam perapian. Namun mereka tidak terbakar di dalam perapian. Tapi justru orang yang melemparkan mereka ke dalam perapian yang terbakar. Karena panasnya begitu dahsyat dan luar biasa. Namun mereka tidaklah terbakar. Luar biasa dan dahsyat, saudaraku. Kalau seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, panah-panah api sejahat apapun tidak akan pernah mampan terhadap diri, hati, dan pikiran kita. Amin. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki hidup yang radikal mengiring Tuhan. Tidak akan pernah menyangkal dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sama seperti Daniel. Bukan hanya Daniel yang di perjanjian lama yang mengalami hidup yang radikal. Berani mati demi untuk mempertahankan iman kepada Tuhan yang hidup. Termasuk juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai bersaksi dan memberitakan Injil. Dan semua murid Tuhan Yesus, mereka berani bayar harga demi untuk Injil Kristus. Nyawa mereka pun dikorbankan dan mereka mati sebagai mati martir. Kalau Roh Tuhan turun atas seseorang, pengiringannya akan Tuhan akan penuh dengan bayar harga. Nyawa pun dipersembahkan, dikorbankan untuk Tuhan. Tapi kalau seseorang tidak dipenuhi dengan Roh Tuhan, pengiringannya Bapak Ibu Saudara terhadap Tuhan panas-panas tai ayam. Sebentar dingin, sebentar panas. Panasnya pun hangat-hangat. Ya. Itu tanda-tanda orang yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan. Tandanya orang dipenuhi dibaptis dengan Roh Kudus. Dia berkobar-kobar, menyala-nyala. Amin. Luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap kebenaran itu dan membakar roh saudara supaya membara bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan Daniel ini juga karena Roh Tuhan yang memenuhi dia. Dia tidak dapat menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Orang yang hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak akan membawa dirinya mengikuti pola-pola kebiasaan dunia. Makanan-makanan raja yang disajikan kepada mereka pada waktu itu yang mereka tolak, mereka tidak mau makan makanan raja. Itu adalah contoh kehidupan. Pola hidup manusia yang duniawi. Tapi Daniel bersama dengan temannya, mereka menolak hidup cara dunia dan mereka hidup sesuai dengan polanya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita radikal, hati kita kuat dan hidup dalam kekudusan, cerdas, pintar secara rohani, bisa mengerti setiap situasi kondisi yang ada. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di balik itu. Haleluya. Yang berikut, ada tokoh di dalam perjanjian lama yang dipenuhi dia dengan Roh Kudus. Namanya Saul. Bapak Ibu Saudara pernah mendengarkan tentang Saul. Raja Israel yang pernah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memilih Raja Saul. Tetapi pada akhirnya Tuhan menyesal terhadap Raja Saul. Padahal Saul dipilih dan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kita belajar Bapak Ibu Saudara dari kisah Saul ini. Dia yang pernah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan pada akhirnya Roh Kudus meninggalkan
dia undur daripadanya. Mengapa? Supaya jangan sampai terjadi kepada kita hal-hal ini. Itu sebabnya kita harus belajar. Supaya jangan sampai terjadi terhadap kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dan terdengar suatu ketika kita bahwa sudah meninggalkan Tuhan dan Roh Kudus undur dari kita. Jangan sampai terjadi kepada kita seperti Raja Saul ini. Ya. 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi roh Tuhan telah undur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan. Karena memang roh jahat setan itu kan ya Tuhan yang menciptakan. Dulu kan semua roh jahat ini kan, setan-setan ini kan, itu semua dari surga dulu. Itu dulu malaikat-malaikat yang mengabdi, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, komandan dari setan-setan yang ada di dunia ini kan Lucifer. Sehingga karena Lucifer dia memberontak, dilemparkan ke bumi, sehingga Lucifer menarik banyak malaikat di surga dan dibawa ke bumi. Nah, itulah yang dimaksud dengan roh jahat yang daripada Tuhan. Ayat 15. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Perhatikan. Ketika roh Tuhan undur dari Raja Saul, saat itu juga tidak lama kemudian, maka roh jahat, setan, iblis mengganggu Raja Saul. Sehingga Saul kerasukan. Sehingga Saul menjadi kerasukan. Muncul di dalam hati Saul iri hati, kebencian, cemburu terhadap yaitu Daud yang sudah dipilih oleh Tuhan menggantikan dia. Ada di dalam dirinya muncul untuk membunuh. Dan banyak lagi sikap-sikap yang jahat muncul di dalam hati Saul. Karena roh jahat sudah mengganggu dan masuk dalam hati dan pikirannya. Perhatikan saudaraku. Kalau roh Tuhan tidak ada di dalam diri seseorang, maka sangat mudah seseorang itu akan diganggu oleh roh jahat dengan berbagai cara. Kalau seseorang itu sudah dulu mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi karena dia tidak menjaga hatinya, dia mendukakan Roh Kudus dan dia tidak bertobat, dan Roh Kudus bisa undur dari dirinya. Dan ketika Roh Kudus undur dari dirinya, maka roh jahat akan merasuki dirinya. Haleluya. Orang hatinya yang dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, iri hati, dengki, sama seperti Saul diganggu oleh roh jahat. Saya bilang itu kerasukan roh jahat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang punya kebencian, iri hati, dengki, sakit hati, dendam, buang. Itu semua adalah aktivitas setan dalam diri kita. Buang semua. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Kenapa roh Tuhan undur dari Saul? Inilah mengapa roh Tuhan undur dari Saul. 1 Samuel 15 ayat 11 berkata. 1 Samuel 15 ayat 11 berkata. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Kenapa roh Allah undur dari Saul?
Karena Saul tidak taat. Di dalam hal apakah ketidaktaatan Saul? Waktu Samuel menyuruh Saul pergi ke Gilgal, Samuel menyuruh yaitu Saul supaya menunggu 7 hari di sana, baru sampai nanti Samuel, baru Nabi Samuel akan memimpin persembahan kepada Tuhan. Iya. Namun Saul tidak sabar karena memang Filistin sudah menyerang orang Israel yang dibawa kepemimpinan Raja Saul. Nah, setiap kali mereka mau mengadakan peperangan, maka mereka harus melakukan dulu persembahan kepada Tuhan sebagai tanda mereka mengandalkan Tuhan. Namun yang harus melakukan, yang bertugas untuk melakukan, memimpin persembahan itu, penyembahan itu kepada Tuhan adalah haruslah Nabi Samuel. Namun Saul melangkar, mengambil alih tugas dari Nabi Samuel. Sehingga dia sendirilah yang memimpin persembahan kepada Tuhan. Dan waktu itu maka Samuel datang dan berkata, "Kamu telah tidak taat dan tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Allah." Saudaraku, mari kita belajar dari ketidaktaatannya Saul. Roh Tuhan undur daripadanya dan kehidupannya akan semakin buruk karena tidak taat. Kita belajar ketaatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Taat kepada Tuhan. Taat kepada otoritas. Perhatikan. Saul ini dia tidak taat kepada otoritas rohani Nabi Samuel. Dia mengambil alih. Perhatikan. Jangan sampai sikap spirit ini masuk dalam diri kita dalam satu gereja. Kita mau mengambil alih semua. Apa yang menjadi bagian kepemimpinan, tugas dari pimpinan kita, biarlah dilakukan. Apa yang menjadi bagian kita, yang ditetapkan, biarlah kita melakukan. Jangan kita memiliki sikap seperti Saul yang mau mengatur. Ada Tuhan yang mengatur. Amin, Bapak Ibu Saudara. Miliki ketaatan kepada otoritas. Baik otoritas dalam gereja sebagai gembala kita. Bahkan otoritas dalam keluarga, rumah tangga. Bahkan otoritas di dalam pekerjaan dan otoritas yang lain. Supaya roh Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut adalah tokoh yang berikut, Daud. Nah, menarik, ini luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 13. Saya bacakan. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Sejak Nabi Samuel mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul, maka sejak itu roh Tuhan berkuasalah atas Daud, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga oleh Roh Kudus memampukan Daud melakukan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia sebagai raja. Haleluya, luar biasa, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu, suatu ketika
Daud ini dia jatuh di dalam dosa. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, dia kan sudah penuh dengan Roh Kudus. Dan Pak Pendeta tadi bilang orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus tidak mungkin lagi dia jatuh di dalam dosa. Ya, memang orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus tidak mungkin lagi dia jatuh di dalam dosa, kecuali kalau dia sengaja memberikan celah dan pintu atas pencobaan. Nah, Daud ini dia ketika dia jatuh dalam dosa, bukan langsung dia jatuh dalam dosa. Waktu dia berjalan-jalan di atas soto rumah, dia melihat di tetangganya, ternyata Batseba dia mandi di sebelah. Coba kalau sampai di situ dia lihat langsung dia minta ampun, Tuhan Yesus ampuni saya. Tapi hati dan pikirannya dia tidak kuasai dan dibiarkan terus hati dan pikiran yang muncul dalam dirinya. Dan dia akhirnya jatuh dalam dosa. Dosa dalam perzinahan. Dan juga dia dosa dalam membunuh Uria, suami dari Batseba. Ketika dia jatuh di dalam dosa, waktu dia ditegur, inilah perbedaannya. Saul ditegur oleh Nabi Samuel, Saulnya bukannya dia menyesal, bukannya dia bertobat, minta ampun. Tidak ada ayat yang berkata begitu. Tapi Daud ketika ditegur karena dia melakukan dosa, dia merendahkan diri, bahkan berpuasa, berseru minta ampun kepada Tuhan. Bahkan dia merendahkan diri, berpuasa dan mengambil tanah ditaruh di atas kepalanya sebagai tanda dia berduka cita, menyesal. Sehingga doa pengakuan dosanya Raja Daud ada di Mazmur 51 ayat 12 sampai 13 aja saya bacakan. Demikian. Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Ini adalah bagian dari doa Raja Daud waktu dia jatuh dalam dosa dan dia minta ampun kepada Tuhan, berdoa minta ampun. Berkata demikian, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Perhatikan ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Yang paling ditakutkan oleh Raja Daud ketika dia jatuh di dalam dosa melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang paling dia takutkan adalah jangan sampai roh Tuhan undur darinya seperti roh Tuhan yang undur dari Saul. Itu yang paling ditakutkan oleh Daud, sehingga dia berdoa, ya Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Dia menyesal terhadap semua dosa dan pelanggarannya. Dan dia memohon supaya roh Tuhan tidak diambil daripadanya. Puji Tuhan. Karena kesadarannya Raja Daud. Karena kerendahan hati Raja Daud mau ditegur. Karena penyesalan Raja Daud yang begitu menyesal begitu dalam. Sampai berpuasa, sampai dia merendahkan diri. Dia ada di halaman rumah berkabung untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengampuni Raja Daud. Dan Tuhan tidak mengambil rohnya daripada Raja Daud. Mengapa? Karena Raja Daud mudah hatinya bertobat dan berubah.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara yang pernah mungkin jatuh di dalam dosa, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, satu ketika karena tidak menjaga hati dan pikiran, dan tidak lagi berdoa dan tidak berjaga-jaga, jatuh di dalam dosa. Kalau bangkit, jangan tinggal di dalam dosa. Rendahkan dirimu, ambil sikap penyesalan yang begitu kuat untuk kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, haleluya, haleluya. Yang berikut adalah tentang Simson. Wah, ini Simson luar biasa. Ya, Simson. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6 bagian A. Jadi ayat-ayatnya ini saya kutip, ya, saya kutip bagian-bagian tertentu saja. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 6 bagian A. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Perhatikan. Simson ketika dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, berkuasalah Roh Tuhan atas dirinya, maka muncul kekuatannya, kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dia bisa lawan singa dan singa itu dia cabik-cabik seperti mencabik anak kambing. Luar biasa ya Simson ketika Roh Tuhan berkuasa atas dirinya. Singa yang ganas saja bisa dilawan dan dicabik-cabik. Wow. Demikian dalam hidup kita. Kalau Roh Tuhan turun atas kita, ada musuh setan, iblis, kita langsung garang lihatnya. Mana setan? Apalagi yang ada roh kerasukan jahat, ditunggangi oleh roh jahat, ingin didoakan apa? Sini, setan keluar. Wah, garangnya kita itu. Geram terhadap setan. Haleluya. Ayat 19 bagian A, pasal 14 tadi. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Perhatikan. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas Simson, maka dia dapat membunuh lawan. 30 orang dia bunuh. Bahkan pakaiannya diambil. Dikasih kepada orang yang bisa menjawab teka-tekinya. Seperti dibuat jadi permainan-permainan. Wow. Ketika Roh Tuhan berkuasa atas diri seseorang, sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan terjadi. Yang berikut. Hakim-Hakim 15 ayat 14. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikannya hancur tanggal dari tangannya. Ketika berkuasa Roh Tuhan atas Simson, maka apapun yang coba mengikat dia, maka itu diputuskannya. Tali-tali itu diputuskan dari tangannya. Hancur. Haleluya. Simson begitu kuat. Terkenal dia kuat karena Roh Tuhan berkuasa dalam dirinya. Simson kuat karena Roh Tuhan yang berkuasa. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 20. Kita melihat kisahnya Simson ini. Sampai dia kehilangan kekuatan. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya. Serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi, perhatikan baik-baik. Tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia.
Tuhan meninggalkan dia sama dengan roh Tuhan meninggalkan dia. Karena kehadiran Tuhan itu seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kehadiran Roh Kudus adalah membawa kehadiran Tuhan. Nah, dikatakan di sana, tidaklah ia tahu bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Roh Tuhan telah meninggalkan Simson. Dia tidak tahu, dia pikir dia masih kuat. Ketika ia itu Delila yang terus datang merengek-rengek kepada Simson supaya diberitahukan apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya Simson. Awalnya memang Simson tidak memberitahukan kepada Delila. Tapi karena Delila ini dia terus merengek-rengek dan merengek-rengek. Dan akhirnya Simson memberitahukan apa yang menjadi titik kelemahannya. Dan akhirnya dia ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari Simson. Dia tidak mau taat kepada Tuhan. Dia bermain-main dengan dosa. Dia bermain-main dengan perempuan lain. Perhatikan. Simson meskipun dia diurapi oleh Tuhan penuh dengan kekuatan, namun dia bermain-main dengan dosa perzinahan, kenajisan dan percabulan. Berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena dosa itu dia kompromi dengan dunia, dengan perempuan itu dia kompromi. Dan Tuhan meninggalkan dia, roh Tuhan meninggalkan dia dan hilang kekuatannya. Pada akhirnya Simson menjadi orang yang ditawan dan dipermain-mainkan di istana. Diolok-olok. Ngeri kalau udah Tuhan meninggalkan kita, roh Tuhan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan dosa mendukakan roh Tuhan dalam diri kita. Mungkin dosa percabulan, dosa perzinahan. Seperti yang dilakukan oleh Simson, dia kompromi dengan perempuan Delila ini. Kompromi di dalam kenajisan, kekotoran. Tapi biarlah kita mengambil sikap hati kudus. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, setiap hari hiduplah kudus. Kalaupun ada godaan, tolaklah di dalam nama Yesus. Taatilah kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan beberapa tokoh dalam Alkitab. Ada banyak memang tokoh dalam Alkitab mereka yang dipenuhi dengan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Namun beberapa tokoh inilah yang saya sampaikan. Ada tokoh yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tetap militan kepada Tuhan. Tapi ada juga tokoh yang saya sampaikan tadi supaya kita belajar. Mereka awalnya dipenuhi dengan Roh Kudus, namun Roh Tuhan meninggalkan mereka. Karena tidak taat, karena bermain-main dengan dosa percabulan, dan karena dosa yang lain. Biarlah kita, kalaupun kita pernah jatuh dalam dosa, miliki sikap seperti Raja Daud yang mudah bertobat dan berbalik, minta ampun dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kalanya saudaraku, engkau yang merasa dulu sudah dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau merasa saat-saat ini engkau kehilangan gairah, engkau kehilangan yaitu Roh Tuhan yang bekerja dalam dirimu. Mari ambil sikap seperti Raja Daud. Rendahkan dirimu. Mungkin engkau harus mengambil sikap berpuasa. Dan ambil sikap serendah-rendahnya hati kita, rendahkan diri kita. Untuk kita datang kepada Tuhan, minta anugerah dan pemulihan, kepenuhannya kembali dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam perjanjian baru,
Saya tidak perlu saya jelaskan lagi tokoh-tokoh yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Mulai dari murid-murid Tuhan Yesus, terus menerus rasul-rasul, bahkan juga yaitu sampai Rasul Paulus dan juga murid-murid mereka. Dan sampai sekarang karya Roh Kudus itu tetap bekerja dan berkarya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, mari rindukan, inginkan, hauskan Roh Kudus terus berdiam dan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Saya membuat lagi di sini beberapa poin sebagai penegasan. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus tidak dapat mengenal Tuhan dengan benar. Mengapa? Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh itu akan menuntun dalam seluruh kebenaran tentang kebenaran pengenalan akan Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat mengalahkan dosa. Amin. Yang ketiga, poin-poin penegasan yang saya sebutkan di sini. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan mengalami perubahan. Hatinya akan semakin berubah, pikirannya akan semakin berubah, perasaannya akan semakin berubah. Memang kita ketika menerima kepenuhan Roh Kudus, memang kita dalam kondisi yang belum sempurna. Karena kita belum sempurna, makanya kita menginginkan, merindukan Roh Kudus berdiam dalam diri kita, supaya kita disempurnakan, supaya kita dibaharui dari hari ke hari. Roh kita dibaharui, pikiran kita dibaharui, perasaan kita dibaharui, karakter kita diperbaharui. Setiap hari ada pembaharuan dalam hidup kita ketika ada Roh Tuhan dalam diri kita. Tapi kalau ada orang tidak mengalami perubahan dahulu sekarang, ya, dia dikatakan dia dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin dia bukan Roh Tuhan yang memenuhi dia, ada roh yang lain yang merasuki dirinya. Yang berikut, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya akan kuat, strong. Hidupnya akan kuat, strong. Tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati. Orang yang sedikit-sedikit menyerah, putus asa, doa belum dijawab, pekerjaan belum juga ada, langsung menyerah, patah semangat, bersungut-sungut. Itu bukan orang tandanya yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu orang yang dipenuhi dengan roh kekecewaan. Tapi dia dipenuhi Roh Kudus, dia akan kuat, strong. Yang kelima, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus menerima hikmat, kewahyuan, kecerdasan ilahi. Yang keenam, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya akan sukacita, damai, bahagia. Sukacita bukanlah masalah yang lahiriah, bukan karena doi, bukan karena hal-hal yang lain, kemegahan dunia, tapi sukacita dari dalam hati kita, dari Roh Kudus. Haleluya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus hidupnya penuh dengan sukacita, damai dan bahagia. Yang anak-anak muda, meskipun engkau belum menikah, namun engkau sudah merasakan kebahagiaan, itu tandanya dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau engkau menunggu engkau baru menikah baru kau bahagia, berarti itu salah. Yang berikut, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia punya kuasa. Kuasa di dalam nama Yesus yang dapat mengalahkan iblis dan kuasa kegelapan, mengikat dan melepaskan. Yang kedelapan, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dapat mengalahkan iblis. Bukan dikalahkan iblis, tapi dapat mengalahkan iblis, menundukkan di dalam nama Tuhan
Yesus. Haleluya, haleluya. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya kita merindukan dan menjaga hati kita senantiasa yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan cara menjaga hati kita supaya tetap dipenuhi dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, bangun terus persekutuanmu lewat doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman. Yang kedua adalah taatlah selalu terhadap Roh Kudus. Taat selalu terhadap Roh Kudus. Yang ketiga adalah jangan hidup dalam dosa. Jangan hidup dalam dosa. Jika kita melakukan dosa, jatuh dalam dosa, secepatnya lah untuk bertobat berubah. Amin. Supaya kita tetap menjaga hati untuk kita dipenuhi Roh Kudus dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita meresponi firman Tuhan ini. Memiliki hati yang terus rindu dan haus akan kebenaran untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan sebentar masuk di dalam doa. Kalau saudara minggu yang lalu mengalami sesuatu yang baru di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam roh kita, dan engkau sadar seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, itu adalah engkau sedang dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Biarkan itu terus berkarya dalam hidupmu. Engkau akan melihat hidupmu akan mengalami perkara yang luar biasa. Hidupmu tidak akan pernah jenuh lagi. Tapi kalau ada di antara engkau, seperti minggu yang lalu yang pernah saya katakan, engkau yang sudah pernah dipenuhi dengan Roh Kudus dan akhir-akhir ini engkau sudah tidak lagi merasakan Roh Kudus berkarya dan memenuhi engkau. Engkau harus ambil sikap hati rendah hati. Cek dirimu. Segala hal yang mendukakan roh Tuhan, tinggalkan itu semua. Rendahkan dirimu dan cari Tuhan, berserulah kepada Tuhan, minta ampun. Dan minta anugerahnya kembali untuk memenuhi kau dengan rohnya. Dan jikalau di antara saudara ada yang belum menerima baptisan Roh Kudus, belum menerima kepenuhan Roh Kudus, tetapi engkau rindu, tetaplah berdoa, rindukan. Sebentar doa yang akan kita lakukan. Saya berdoa supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Dan jikalau ada di antara saudara, saudara memang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saudara seperti melecehkan apa itu Roh Kudus, apa itu Roh Kudus, apa itu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, hujat kepada anak manusia Yesus diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak ada pengampunan. Jangan pernah kita menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu mulia, dialah yang menuntun kita. Saya berharap semua kita jemaat Tuhan menghormati, mempercayai Roh Kudus sebagai yang diutus oleh Bapa, membawa kehadirannya dalam hidup kita, dan menerima itu di dalam diri kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, ambil sikap kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Mari ambil hati, sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Mari bawa hatimu, bawa dirimu kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Alami Tuhan. Jangan fokus kepada
yang ada di sekitarmu, yang ada di rumah. Jangan fokus dengan apa yang ada di sekitarmu. Jangan fokus dengan apa yang menjadi pikiranmu, nanti apa kata orang. Jangan fokus dengan hal itu. Apa yang sedang Roh Kudus kerjakan dalam dirimu, izinkan itu berkarya dalam hidup. Sebab saya rasa Tuhan akan terus bekerja rohnya dalam kehidupan kita. Mari kita mulai berdoa. Angkatlah hatimu, angkatlah suaramu, mulailah engkau berkata-kata. Mulai engkau berkata-kata, mulai engkau memuliakan Tuhan. Engkau mungkin hanya bisa berkata, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kalau itu mungkin yang bisa keluar, hanya itu yang bisa keluar dari mulutmu, haleluya, puji Tuhan. Mari terus ungkapkan itu sebagai ungkapan pujian kepada Tuhan. Atau kata-kata apapun bentuk pemujian, kerinduan, harapan, doa kepada Tuhan, mari nyatakan kepada Tuhan. Mari berdoa, semuanya berdoa. Ayo mari angkat hati dan suara kita. Berdoa. Oramata kayara lama sana yara nama. Oramata kayara nama sana yara nama. Ayo mari berdoa. Ramata kayara nama sakata kayara nama. Oramata kayara nama takayara nama sana. Orala nama takayara nama rala nama sana. Roh Kudus, bekerjalah atas kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Oramata kayara nama rala nama sana. Orala nama takayara nama rala mana. Lawat kami, jamah kami oleh Roh Kudus. Lawat dan jamah kami oleh Roh Kudus. Oramata kayara nama rala nama. Ayo mulai berdoa, terus berdoa menyembah Tuhan. Oramata kayara nama. Engkau yang sudah diberikan Tuhan bahasa roh, mulai engkau berbahasa roh. Kurala nama sakata kaya. Onamata kayara nama sanaya. Orala mata kayara nama sanam. Orala nama takayara nama sanaya ralam. Orala nama takayara nama sanaya ralam. Orala nama sakayara nama. Orala nama rala nama. Roh Kudus, lawat kami, jamah kami dalam nama Yesus. Oramata kayara nama rala nama. Berhembuslah Roh Kudus. Api Roh Kudus melawat kami. Api Roh Kudus mencamah kami. Penuhi kami, lawat kami. Ubahkan kami, bangkitkan kami. Roh kami Tuhan, pulihkan keadaan kami. Urapi kami. Oramata kayara lama sanaya. Orala nama sanaya rala nama rala. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Orala nama sakaya rala nama. Yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dilepaskan, yang terikat dilepaskan. Segala beban-beban yang mengikat hati dan pikiran, oleh kuasa Roh Kudus melepaskan, membebaskan dalam nama Yesus. Oramata kayara nama rama. Orala nama sakata kayara. Roh Kudus membongkar setiap hati kami, segala hal-hal dosa, segala kepahitan, hal-hal yang kotor di dalam diri kami dibongkar oleh Roh Kudus, disucikan, dikuduskan, dibebaskan oleh Roh Kudus di dalam nama Yesus. Orala nama takayara nama. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus lawat kami, jamah kami. Roh Kudus dalam nama Yesus. Oramata kayara nama rala nama. Orala nama sakayara nama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Roh Kudus bekerja. Orala nama sakayara lamo. Onayara nama ralama. Orala nama sakayara nama. Orala nama rala nama sakai. Orala nama rala. Penuhlah dengan Roh Kudus, penuh lebih lagi, penuh lebih lagi dalam nama Yesus. Orala nama rala nama. Orala nama rala. Singkapkan rahasia-rahasia ilahi ya Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus dilimpahkan di dalam nama Yesus. Korala nama sakayara lama. Korala nama rala. Lawatlah kami oleh Roh Kudus. Lawat kami dalam nama Yesus. Dalam nama Korala nama sakayara nama. Onayara nama rala nama sana. Onayara nama takayara nama sana. Onayara nama sakata kayara. Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kudus dalam nama Yesus. Mengalirlah dalam diri kami. Penuhilah kami. Sertailah kami sampai kepada akhir zaman. Kuatkan dan teguhkanlah kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus mengalirlah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang menyertai kami.
Terpujilah Engkau. Materaikan semua kebenaran yang kami sudah dengarkan ya Tuhan. Biar hati kami terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Menjaga hati kami Tuhan senantiasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin.